Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teknik Asal Bongkar. Ya teman-teman, jadi di sini saya mau review ya paket unboxing paket dari Dopart ya. Ini kompresor angin yang tipe BW 750 2 sampai 9 ya. Ini kode panjangnya. Coba buka ya. Ini saya dapat di toko jauh ya. Oke, kita coba lihat teman-teman. Oke, kita keluarkan ya. Ini agak berat. Ini paketnya teman-teman. Dia agak sedikit rompal tadi ya di kardusnya tuh. Sedikit rompal di kardusnya nih di bagian sini. Untuk kelengkapannya cuma dapat ini kakinya aja sih ya. Nggak ada lagi teman-teman, kosong. Kita coba lihat ya. Nah ini tadi mungkin teman-teman yang bikin si kardusnya itu kompal ya. Mereknya Triones. Oke. Oh ya, di sini ada kakinya nih kalau mau dipasang supaya dia nempel dengan baik teman-teman. Kakinya. Ini bisa dipasang di bagian bawah nanti. Mungkin nanti saya pasang ya. Saya mau tes dulu fungsinya. Di ganjel dulu kali ya pakai kardus. Oke. Oke, untuk kelengkapan ini aja ya. Saya coba mau nyalakan teman-teman. Saya coba colok ya. Nah ini udah dicolok. Akan jalan. Ini untuk matiin nyalain anginnya ya. Ini kalau saya matiin nyala lagi. Dia otomatis mati teman-teman yang kode 8 ya. Saya coba tutup dulu. Nah. Oke, ini saya coba buka ya. Nah, itu keluar teman-teman. Tapi ini sayangnya cuma dapat kompresor doang ya.
Di sini tabungnya 9 liter. Untuk pengisian cukup cepat ya teman-teman, ya sekitar 1 sampai 2 menit lah ya untuk pengisian fullnya. Untuk kapasitasnya ini 750 watt, 1 HP ya teman-teman. Oke, nah di sini karena nggak dapet aksesoris apapun, saya udah beli ya aksesorisnya. Mungkin akan coba saya pasang teman-teman untuk saya tes pompa ban kali ya. Saya udah beli konektornya, saya udah beli juga ininya ya untuk pompa bannya, sama saya udah beli selangnya teman-teman. Nah ini selangnya ya. Jadi untuk memakai selang ini kita harus pakai konektor dulu nih teman-teman. Nanti konektor selang ini dihubungkan ke sini ya. Nah, ini. Oke, untuk pasangnya pakaikan seal tip dulu ya, supaya nggak bocor. Untuk menghindari kebocoran aja sih ini. Oke, nggak usah banyak-banyak, segini aja kita putar. Ini bisa pakai Inggris ya buat muternya. Nggak usah kenceng, pas aja teman-teman. Kalau udah bagian ini tinggal kita pasang ya, bagian selang ini kita pasang, kita colokkan aja. Nah udah kunci. Ini juga harus dikencengin ya di selangnya. Saya coba kencengin dulu selangnya. Nah, takutnya pas ya untuk kencang. Ini juga ya kita kencengin kita aja seperlunya aja teman-teman, nggak usah kencang banget. Oke, udah, lalu kita masukin ya bagian buat pompanya, masukin sama caranya ini. Oke, nah udah ya. Kita tinggal buka. Nah tuh kalau kita tekan nggak ada kebocoran ya. Oke, sekarang kita mau tes pompa teman-teman. Saya coba tes pompa ya di sini. Oke, sebentar. Banyak barang-barang teman-teman. Nah, saya coba tes pompa kayak ini ya. Apakah dia berjalan dengan baik, ada kebocoran atau tidak. Tinggal dimasukin aja teman-teman. Nah dia akan mendeteksi ya, dia ini di 29 PSI ya. Tinggal kita pencet aja untuk pompanya. Nah ini udah di 30. Nah ini di 35 ya. Saya biasa di 35 teman-teman kalau untuk mobil. Oke, ini udah. Kita coba satu lagi ya teman-teman. Karena mungkin ban mobil saya nggak terlalu kempes, jadi ya aman-aman aja ya.
Oke, nah di sini saya mau coba yang ban satunya lagi teman-teman. Ini ada di angka sama ya. Eh, ini di 20-an nih, 22. Ini udah di 35 teman-teman. Coba tes lagi ya. Ini udah di 35. Lepas kita coba lakukan lagi ya. Nah ternyata bagian alat ini kurang ini ya teman-teman, kurang sesuai, kurang presisi. Jadi kalau kita lepas kita pasang lagi dia agak sedikit berkurang lagi ya, sampai 35. Jadi untuk ngetesnya ya harus dilepas lagi teman-teman, pas terus dipasang lagi, dia akan ngedeteksi lagi tuh. Terus saya lepas lagi, pasang lagi. Nah ini udah pas ya. Jadi memang alat ini kurang presisi ya, kurang real time gitu teman-teman. Nah coba balik lagi ya ke yang ban tadi. Saya penasaran sih sebenarnya, karena tadi di ban yang depan itu nggak sesuai ya, jadi harus kita lepas dulu teman-teman. Kita lepas, kita pasang lagi, baru dia ngedeteksi lagi. Jadi nggak real time nih untuk tekanan di sini ya. Nah tuh, nah ini kurang teman-teman, ini di 30 ya tuh. Dia harusnya naik lagi 1 bar lagi ya sampai di 35 tuh. Nah ini dari 35, tapi kalau kita copot, kita pasang lagi, nah ini kurang presisi teman-teman tuh. Jadi harus kita lepas pasang ya untuk mendeteksinya. Nah dia nggak benar-benar turun nih, nggak benar-benar menyesuaikan yang ada di sini ya. Kita lepas lagi, kita pasang lagi, baru dia kelihatan lagi tuh. Nah ini masih kurang ya. Nah ini udah hampir dikit lagi. Oke, nah ini kayaknya udah sesuai teman-teman tuh. Dikit lagi dah. Oke, jadi ntar ya saya lompat dulu. Oke ya teman-teman, jadi kesimpulannya dari alat yang saya beli ini, kompresor berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Tapi untuk alat yang saya beli ini, untuk pompanya dia kayaknya kurang akurat ya. Ini kalau sambil dipompa dia nggak menunjukkan bar yang benar-benar sesuai gitu, jadi harus dicabut, dipasang lagi. Ini untuk apa namanya, selang nih nggak ada kebocoran sih ya. Oke sih, nggak ada kebocoran sih, cukup oke sih ya. Ini merek
Trinis ya, merek Triones teman-teman. Lumayan lah ya kalau untuk di rumahan. Jadi saya sebenarnya udah beli alat satu lagi teman-teman untuk yang pompa angin, cuman belum datang. Itu lumayan nih kalau buat nyerpis motor buat anginnya. Oke, nah ini kalau ini ditutup dia nggak ngambil angin dari luar teman-teman, jadi harus dibuka ya ini untuk ngambil angin. Kalau saya buka dia akan ngisi lagi anginnya, otomatis ya. Untuk keluaran anginnya di sini cuma ada satu nih teman-teman, jadi nggak dua. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai dua, misalnya buat pompa satu sama yang buat angin, beli lagi nih konektornya yang dua cabang, bisa. Oke, ini saya coba buka lagi ya. Oke teman-teman, karena saya awam soal soal kompresor ini ya, jadi mungkin reviewnya seperti itu ya. Jadi menurut saya nih kompresor ya lumayan sih kalau untuk pemakaian pribadi, karena memang harganya yang cukup murah juga ya, sesuai di kantong. Pemakaian cukup oke, bisa lah digunakan gitu ya. Dan ini oilless teman-teman, jadi tanpa oli ya, jadi minim perawatan ya. Mungkin perawatannya nanti saya sharingkan kembali ya di channel YouTube saya untuk perawatannya. Overall itu aja teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi silahkan komen ya teman-teman. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.